Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno, Bapak-bapak Ustadz, Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahman, Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada ngaji pekanan ini dalam rangka membahas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah sedikit membahas mengenai wudu, pengantar mengenai wudu. Jika kita mengikuti hawa nafsu, enaknya ini hujan-hujan gini di rumah gitu kan. Di rumah ngopi, nonton TV, ada ubi temenin istri gitu kan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan amalan baik kita nanti di yaumil hisab. Ya, kita sebetulnya tidak punya amal lagi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti. Tidak tahu apa sholat kita kah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bab wudu, di mana bab wudu ini adalah salah satu bab dalam kitab Thaharah. Di Bulughul Maram ini ada 27 hadis kira-kira mengenai wudu, yang terkait dengan wudu. Ada 27 hadis. Untuk kalau di dalam buku itu ada namanya resensi. Resensi itu istilahnya ringkasan. Sedikit saya ringkas saja dalam masalah wudu ini dari 27 hadis. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis dalam bab wudu ini, ada baiknya kita mengenal wudu itu sendiri gitu kan. Ini bukan maksud mengajari bapak-bapak semua, ini adalah untuk pengingat saya sendiri. Untuk pengingat saya sendiri. Sebetulnya yang cocok bicara di depan bapak-bapak semua bukan saya. Ada yang lebih paham mengenai fikih ini. Di sini ada Ustadz Soleh, ada Ustadz Sutarno, ada Ustadz Muhammadun. Cuma saya diberi kesempatan aja untuk bicara, untuk latihan bicara di sini. Bapak-bapak, wudu itu sebetulnya dari kata wado'atun. Wawu, do, hamzah, ta marbutoh, wado'atun. Artinya itu adalah bersih. Artinya bersih dan indah. Artinya bersih dan indah. Kalau menurut istilah, wudu itu adalah air yang digunakan untuk membersihkan 4 anggota wudu yang disyariatkan dalam rangka untuk mensucikan dari hadas kecil. Itu menurut syariat. Kemudian wudu, kalau wawunya ini domah, wudu itu namanya pekerjaan kita, wudu. Tapi kalau wawunya pakai harokat fathah, wadu, itu berarti air yang dipakai untuk berwudu. Air ini bisa dikatakan wadu kalau memang diniatkan untuk wudu. Ini wadu namanya. Pekerjaannya sendiri adalah wudu. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Kemudian sebetulnya hikmah wudu itu apa sih? Kan gitu. Hikmah di balik wudu itu apa? Inti dari sholat itu adalah bagaimana seorang hamba menghadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita akan menghadapi zat yang begitu maha besar, hati kita tidak siap. Karena hati kita condong dengan sesuatu masalah perkara duniawi, disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Dari sini wudu disyariatkan untuk menghilangkan hati, untuk menghilangkan hati dari pikiran-pikiran keduniawian kita.
ketika seseorang disibukkan oleh perkara duniawi, entah itu bisnis, entah itu dagang, apapun itu yang masalahnya duniawi, ketika dia disuruh berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, tentunya hatinya tidak siap. Inilah fungsinya wudu. Wudu itu adalah bisa menghilangkan hati dari kecondongan terhadap duniawi. Karena kita tahu, jika kita wudu terasa ada perpindahan kesadaran dari suatu kesadaran atau dari suatu situasi kejiwaan ke situasi kejiwaan yang lain gitu. Kita pernah dengar mungkin apabila di antara kalian ada yang marah maka berwudulah, kan seperti itu. Itu adalah untuk menenangkan hati supaya hati kita lebih siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hikmah wudu itu adalah itu, untuk kita supaya mempersiapkan atau mengembalikan keadaan kejiwaan kita yang tadinya kita fokus terhadap masalah duniawi, kita bisa dibersihkan dengan simbol pembersihan dari 4 anggota badan kita dengan air supaya kita kembali suci. Karena dalam wudu itu yang dibersihkan itu adalah 4 anggota badan. Yang pertama yang kita basuh adalah muka. Yang kedua tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat kita membasuh kaki. Nah, 4 anggota tubuh kita itu memang tidak tertutupi oleh kain. Nah, makanya dari itu ini adalah simbol supaya ada pembersihan dalam diri kita. Karena memang 4 anggota tubuh kita itu yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencuci muka gitu kan, di muka ada mata, di muka ada mulut. Supaya mata yang tidak sengaja berbuat dosa, kita bisa dibersihkan dengan simbol pembersihan dari wudu. Nah, 4 anggota badan ini pun sebetulnya supaya ada kesadaran di dalam jiwa kita, supaya kita tidak malas. Kita sudah pernah bahas mengenai tujuan kita thaharah. Tujuan atau goal kita thaharah itu adalah ada 4. Yang pertama, kita bersih anggota badan yang kita bersihkan. Yang pertama itu, yang memang umum kita kerjakan. Yang kedua adalah kita bersih dari dosa. Tangan apabila kita tidak sadar melakukan dosa dibersihkan oleh air. Muka, yang di muka itu ada wajah, ada mata, ada mulut. Barangkali mata ini pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, dibersihkan oleh air. Simbolnya seperti itu. Kemudian mengusap kepala, apabila ada pikiran-pikiran kita yang negatif bisa terusap oleh sapuan air. Apabila di kaki kita pernah kita melangkahkan ke sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terbasuhlah, kembali mensuci dengan air. Kembali suci dengan air. Nah, itu pembersihan dosa. Yang kedua, tujuan dari thaharah. Kemudian yang ketiga, tujuan dari thaharah itu adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Semua kita memiliki ujub. Semua kita memiliki sifat takabur. Semua kita memiliki sifat dengki, iri hati. Nah, dengan berwudu ini kita supaya kembali suci hati kita hanya memikirkan sesuatu yang positif. Kemudian tujuan thaharah yang keempat yang paling penting itu adalah mensucikan segala sesuatu tujuan. Jadi tujuan kita ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 itu yang harus kita tuju dalam thaharah kita, baik wudu ataupun mandi besar. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, ini didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Teks dalam Sahih Bukharinya seperti ini. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi,
nanti di hari kiamat mereka akan dipanggil karena mereka diketahui dari ciri-cirinya, yaitu bersinar mukanya, bersinar tangannya, bersinar kakinya. Min atharil wudu, karena bekas dia berwudu. Hadis dari Sahih Bukhari nomor hadis ke 136. Di kitab Bapak juga ada, itu nomor hadis 43 kalau nggak salah. Nah, kemudian ditambahkan oleh Abu Hurairah, "Famanistata'a minkum ayyutilla gurratahu falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang ingin memperluas cahayanya, maka lakukanlah. Kita masuk ke hadis pertama dalam bab wudu ini. Sebelum ke hadis pertama, saya mau meringkas sedikit dari 27 hadis yang ada dalam bab wudu ini. Jadi sebaiknya kita berwudu itu, sebelum wudu baiknya kita bersiwak. Bersiwak terlebih dahulu, sikat gigi di setiap kali wudu. Sunnahnya seperti itu. Setelah bersiwak, kita baca bismillah. Sebelum memasukkan air ke dalam tangan ke dalam air, kita membaca bismillah. Kata Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak sah wudunya atau tidak sempurna pahala wudunya orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut 3 imam yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa baca bismillah itu adalah sunnah muakkadah. Apabila orang lupa, tidak menjadi batal terhadap wudunya. Wudunya tetap sah. Ya, kita pernah dengar hadis mungkin barang segala sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka amalan itu tertolak, kan gitu. Ada hadis seperti itu. Maka amalan wudu ini jika tidak diawali dengan baca bismillah, maka kurang sempurna pahala kita dalam wudu. Yang pertama itu tadi bersiwak, yang kedua baca bismillah, kemudian kita memasukkan atau membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan. Kalau kemarin Pak Ustadz Sutarno apakah ada doa-doanya? Sebetulnya doa-doa itu cukup dibaca dalam hati supaya lebih memaknai kita dalam berwudu. Kan dalam membasuh tangan ada ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, kan kita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Kemudian setelah membasuh tangan, kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Kalau memang bisa sekaligus berkumur-kumur itu istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau dalam berkumur-kumur itu pun ada doanya. Ya Allah, mudah-mudahan dalam berkumur-kumur saya ini saya bisa mengucapkan hal-hal yang baik saja dan bisa banyak mengingat Engkau. Kemudian ketika istinsak, karena beda ya antara istinsak dan istinthar. Nanti ada perbedaannya. Kalau istinsak itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Ada doanya gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ini dimanai aja dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan dengan menghirupnya air ke dalam hidung ini saya bisa mencium harumnya surga. Kan gitu ada doanya. Dan ketika istinthar, nah istinthar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Itu istinthar namanya. Ada doanya lagi, ya Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan, saya berlindung kepadamu dari baunya atau busuknya api neraka. Istinsak, kemudian istinthar 3 kali sunnahnya, kemudian baru kita membasuh muka. Membasuh muka, yang namanya muka itu adalah dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Makanya kalau kita punya janggut, sunnahnya nanti janggutnya itu disuai-suai gini Pak. Kalau punya janggut,
Kalau janggutnya tebal gitu kan, disuai-suai supaya air masuk ke dalam kulit yang ada dalam janggut itu. Ini batasan muka. 3 kali. Menurut Imam Ahmad rahimahullah dikatakan bahwa berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung termasuk wajib. Tapi 3 imam yang lainnya mengatakan sunnah. Kenapa Imam Ahmad mengatakan wajib? Karena yang namanya hidung dan mulut ini ada di muka kan? Tapi bagian dalam. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkannya? Idza kumtum ilas salati paghsilu wujuhakum. Kenapa tidak menyebutkan hidung dan mulut? Karena hidung dan mulut itu termasuk bagian daripada muka. Maka kata Imam Ahmad wajib kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan hidung dari kotoran-kotoran. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa itu sunnah saja. Yang wajib adalah permukaan muka kita saja, seperti itu. 3 kali. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuhlah tanganmu sampai ke siku-siku. Ada ila di situ. Ila kalau kita belajar ilmu nahwu itu maknanya adalah intihaul ghayyah. Maksudnya intihaul ghayyah itu adalah tujuan akhir. Ana adhabu minal baiti ilal masjidi. Saya berangkat dari rumah ilal masjid. Tujuan akhirnya adalah ke masjid. Ila intihaul ghayyah. Berarti kalau maknanya seperti itu, wudhu kita itu harusnya adalah dari tangan sampai ke siku. Bukan dari siku mengalir ke tangan, tapi dari tangan ke mengalirkannya ke siku. Illa itu adalah intihaul ghayyah menurut madhab Imam Syafi'i. Andai kata kita dari siku pun tidak jadi masalah. Berarti illa itu pemaknaannya beda. Itu yang kedua. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Dalam hadis nanti kita akan temukan kaifiyahnya mengusap kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengusapnya itu adalah dari depan sampai ke tengkuk. Kenapa sampai ke tengkuk? Karena rambut Nabi SAW panjang sampai ke bahu. Jadi mengusapnya sampai ke tengkuk, dibalikan lagi dari tengkuk ke depan. Setelah dari depan dengan 3 jari ini, kelingking, jari manis dan jari tengah, kemudian Nabi mensisakan 2 jari ini, telunjuk dan ibu jari untuk mengusap telinga. Karena wamsahu biru'usikum itu adalah telinga termasuk ke dalam kepala. Telinga ini masuknya kepala. Jadi termasuk bagian anggota tubuh yang harus disapu dari kepala ini. Wamsahu biru'usikum. Jadi kalau telunjuk ini masuknya ke dalam telinga, kalau jempol ibu jari ini masuknya di bagian luar dari daun telinga ini. Wamsahu biru'usikum. Ada nanti hadisnya di sini. 3 hadis yang disebutkan. Bagaimana sekarang pertanyaannya kalau ada orang yang membasuhnya hanya sebagian, misalkan ubun-ubunnya saja gitu kan, atau di sininya saja. Ada itu Nabi, hadisnya ada. Nabi SAW pernah mengusap hanya ubun-ubunnya saja beserta surbannya, karena Nabi waktu itu sedang ada dalam perjalanan. Itu nanti kita bahas di hadis yang memang dimaksud. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah kita membasuh kaki. Dan kata Nabi SAW, selaklah jari-jarimu yang di anggota tubuh kita yang ada jari-jarinya apa? Tangan dan kaki. Berarti sela-sela. Sela-sela jari kita. Kemudian sela-sela juga jari kaki kita. Dimulai dengan sela-sela jari kelingking kaki kanan, tapi dengan kelingking kaki kiri. Tangan kiri. Tangan kiri nyela-nyela kaki bagian kanan. Dimulai dari kelingking dulu, kelingking terus ke tengah sampai ke jempol, kemudian dilanjutkan ke kaki kiri.
diakhiri di kelingking kaki kiri dengan kelingking tangan kanan, di ininya dimasukinnya seperti itu. Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah itu beres sampai di situ. Kemudian setelah itu, setelah engkau atau kalian beres wudhu seperti dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah. Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ saja, maka kita dapat kesempatan atau tiket emas untuk masuk surga dari 8 pintu mana saja yang kalian inginkan. Kan gitu kata hadisnya. Kemudian ada tambahan dari At-Tirmidzi. Ada bacaan lain dari riwayat At-Tirmidzi yaitu Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina, dari sebahagian orang-orang yang kembali kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri. Dulu ada ditempel di situ tuh, pas ada tempat wudhu ya kalau nggak salah. Ditempel di situ sampai ada cara penggunaan air gitu kan. Hilang sekarang. Itu bagus. Ide siapa bagus itu, Pak? Oh ya. Itu bagus sebetulnya. Nah itu, dalam penggunaan air pun kita tidak boleh berlebihan. Ada dalam hadis di sini bahwa Nabi SAW cukup berwudu itu 1 mud, dan mandi itu adalah 5 mud, 1 sok sampai 5 mud itu. Jadi 1 mud itu kira-kira sekitar 600 ml, ya sebotol aqua lah gitu. Baiknya seperti itu kita wudu, jangan berlebihan. Itu harus diperhatikan. Yang pertama kita siwak, yang kedua kita baca bismillah, dan perhatikan air yang keluar pun harus sedikit. Kalau memang dari keran, kalau memang dari ember ya jangan sampai lebih dari 1 gayung, Pak. Itu 1 gayung itu sudah melebihi daripada 1 mud kan? Itu kalau bisa dalam pemilihan airnya seperti itu. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Mohon izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'i, tentu aku akan menyuruh mereka gosok gigi setiap kali wudu. Ini dalilnya tadi. Jadi sebelumnya kita wudu itu harus gosok gigi. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Baik. Gosok gigi, Pak. Ya kalau dulu gosok giginya adalah dengan kayu arok gitu kan. Kayu arok ya namanya ya. Suka ada itu di toko-toko kitab. Kalau mau pakai itu ya bagus. Kalau dengan gosok gigi atau sikat gigi ya bagus. Minimal kalau tidak ada itu semua, boleh kita dengan jari. Dengan jari minimal gitu. Nah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, aku diperintahkan siwak sampai-sampai gigi depanku ngilu, kata Nabi seperti itu. Saking seringnya Nabi siwak dalam setiap keadaan. Bahwa siwak disyariatkan ini adalah supaya kita terhindar dari bau mulut dan tidak mengganggu teman yang satu sop dengan kita kan gitu. Ya dalilnya adalah Nabi SAW pernah mengeluarkan seorang sahabat yang mulutnya bau bawang merah dan bawang putih. Nabi SAW sampai mengeluarkan satu sahabat itu, mengeluarkan sampai ke baki gitu kan. Pagi itu kan daerah pekuburan. Bersihkanlah mulutmu karena engkau bau bawang merah dan bawang putih kayak gitu. Karena malaikat tidak suka dengan bau itu. Kenapa malaikat tidak suka? Malaikat itu tidak disukai bau apa yang tidak disukai oleh manusia. Jadi ukurannya itu.
Ukuran tidak sukanya malaikat itu adalah tidak sukanya manusia. Apapun bau mulut kita, baik itu dari bawang ataukah dari jengkol atau dari petai, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena ini bisa mengganggu kekhusyuan teman kita yang di sebelah saf kita. Itu pada intinya seperti itu, harus menjaga mulut. Yang pertama hikmahnya seperti itu. Yang kedua adalah menjaga kebersihan mulut. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiwak ketika saum, ketika puasa. Ada yang menyebutkan bahwa bersiwaklah kalian ketika puasa kecuali sebelum matahari tergelincir, kan gitu. Itu hadisnya dhaif. Tapi Nabi SAW bersiwak terus sampai sore. Asar bersiwak, zuhur bersiwak. Nah kalau kita gimana sekarang? Kan odol itu kan manis ya Pak ya. Odol itu manis, jadi khawatirnya itu kita tertelan. Jadi baiknya kalau mau bersiwak setelah zuhur, setelah matahari tergelincir, kita tidak boleh pakai pasta gigi. Hanya pakai sikatnya saja tanpa ada pasta giginya. Seperti itu ketika puasa. Boleh itu. Nah itu masalah bersiwak. Itu hadis yang pertama. Ya, hadis keduanya adalah, supaya cepat selesai kita. Hadis kedua dari bab wudu ini, wa an Humrana anna Utsman da'a bi wudu'i. Dari Humran, sesungguhnya Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmad wastanshaq wastanthar. Summa ghasala wajhahu thalathan marratin summa ghasala. Wah panjang ini. Hadis ini adalah sesuai dengan apa yang kita bicarakan pertama tadi. Dari pertama membasuh telapak tangan sampai ke membasuh kaki. Itu sudah selesai. Dan itulah cara Nabi SAW berwudu. Itu Rasulullah SAW tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Bahwa Nabi SAW adalah cara wudunya begini, kata Utsman bin Affan.